dulu Pak nama Bapak dan Ya, oke. lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentunya wabarakatuh. saya mengucapkan selamat datang ya di SMK Buton. Mungkin ada yang baru pertama kali ke sini, mungkin sudah ada sering mendengar tapi belum ke sini ada yang di sini juga ada. Biasanya siswa peradaban di sini semua. Untuk ini. Baik, untuk nama saya itu Munib Husaini. Saya lulusan berarti di di KIN Purwokerto dulu, jurusan BKI-nya. Jadi kita mengarah ke Islamnya, bimbingan konseling Islamnya. Jadi di jurusan BKI, saya masuk ke sini tahun 2008, cukup lama lah semuanya. Untuk domisili saya sekarang aslinya sih Pakiringan, satu kelurahan dengan Mbak Wini. Cuma sekarang aku dapat jodoh di Cipuning sudah 9 tahun lebih lah. Bisa domisili Cipuning, menetap di dekat Cipuning. Seperti itu perkenalan awal. Silakan. Jadi kan Bapak sebagai guru bimbingan konseling itu di sini di SMK Alfokan ya ini? Ya. Udah berapa lama Pak menjadi guru? Saya menjadi guru BK berarti dari 2008 sampai sekarang berapa tahun? Berarti 20 tahunan lebih ya? Ya. Hampir 11 tahun lah saya mengaku di mapel BK, bukan mapel tapi layanan dan bimbingan konseling. Berarti Bapak habis itu langsung masuk sini Pak? Apa sebelumnya ngajar di mana? Sebelumnya saya nggak ngajar, malah saya ditarik dari Sub ke sini. Iya. Kita disuruh untuk membantu karena dulu yang namanya guru BK itu kurang diminati. Saya cari kuliah yang jurusannya kan kadang-kadang PAUD, PGSD itu paling banyak. Terus saya mengambil jurusan BK. Alhamdulillah ya langsung disuruh mengambil di SMK seperti itu. Menurut Bapak apa? Sepanjang kan Bapak kuliah di bimbingan konseling, itu menurut Bapak itu kendalanya atau di sekolah di sini yang anak-anaknya tuh seperti apa gitu ya? Memang setiap pendidikan itu pasti ada kendala. Ya, dimanapun instansi itu ada kendalanya. Namun alhamdulillah di SMK Al-Furqon karena notabene berbasis pondok gitu ya. Kami setiap hari itu sering pembiasaan mengaji, kan kita masuk jam 7 bareng-bareng ngaji di musola. Kemudian pembiasaan ini sebelum pandemi ya, pembiasaan sapa menyapa, salam, kita guru-guru berbaris di gerbang itu menyalami semua siswa. Itu ya kendalanya ya sangat klasik sekali yang namanya siswa kan, apalagi di tingkat SMK itu kan masa peralihan. Ya di situ peran BK ya memang harus maksimal. Ya kebanyakan ya kasusnya itu. Jadi kurangnya mengenali diri sendiri. Pengenalan dirinya itu kurang. Apalagi yang istilahnya mohon maaf ya dari segi fisik atau itunya kurang sempurna lah, itu merasa minder. Nah di sini ya kendalanya seperti itu, menguatkan, membantu siswa kami untuk mengenal dirinya karena yang namanya manusia itu diciptakan sama ya, namun yang berbeda itu takwanya. Semuanya kan pasti ada jalan keluar, itu kendalanya seperti itu. Itu kan kalau setiap pagi ada pembiasaan. Ya. Bagaimana kalau cara Bapak menangani itu siswa yang misalkan pasti ada yang suka bolos gitu, gimana gitu cara menanganinya? Ya, yang namanya siswa kan tidak semua sama ya. Ada yang rajin, ada yang setengah rajin, mungkin ada yang blinger lah gitu. Ya kita guru BK malah paling kenalnya itu yang bermasalah, gitu. Paling kenal itu malah saya asik, ada tantangan bagi saya. Jadi kami memegang strategi ya. Ada absensi per kelas itu kita dibikin mandiri, jadi ketua kelas yang memegang absensi tersebut, dan juga ada grup piket ya. Jadi ada grup piket pun ada beberapa, jadi ada yang keliling dan juga ada yang di tempat pengajian. Jadi saling mengawasi, sehingga nanti setiap minggu itu ada evaluasi dari ketua kelas itu, laporan Pak ini yang tidak pernah ikut. Nah di situ kami dan wali kelas langsung kerjasama, istilahnya membuat sebuah konseling kelompok gitu. Jadi konseling kelompok itu karena kan ada masalah, biasanya konseling kan ada masalah, berbeda dengan bimbingan. Gitu. Kalau konseling kelompok biasanya kita tatap muka, ada masalah membahas itu, jadi kita memahami siswa kendalanya apa, kenapa kok selama ini tidak pernah masuk. Itu mungkin strategi kami seperti itu. Ada lagi dari yang lain? Terus kira-kira itu strategi kelompok itu berjalan dengan efektif apa enggak Pak buat pembelajaran di sini? Ya kalau kita bicara efektif kan itu akan relevan ya.
karena tidak semua program itu kan bisa terlaksana dengan sempurna. Dimanapun yang nomor program pasti kan ada sedikit kendala. Mungkin ada yang berapa persen, tapi alhamdulillah kita ya masuk ke 90% lah. 90% karena banyak sekali ya, masih banyak itu yang istilahnya belum bisa mengaji dan sudah jadi malu kan. Hingga mending gak ikut aja kan ngikut pengajian. Itu ya kita kan sering evaluasi. Kalau kegiatan pembiasan pengajian itu tidak berhasil ya dari dulu sudah kami tidak dilaksanakan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang program pembiasan pengajian itu masih bisa dilaksanakan. Jadi ya evaluasinya berhasil kan itu. Walaupun berapa persen. Kalau menurut Bapak, seberapa penting ada tidaknya BK itu di sekolah? Oh ya, yang namanya guru kan ada semboyan kata orang Jawa itu ditiru dan digugu kan gitu. Iya. Apalagi guru BK yang diberi keahlian untuk membantu siswa, bukan istilah membantu. Kan kadang guru itu kurang memintakan gitu. Saya memintakan itu ya seperti itu. Tapi membantu ya, yang namanya siswa itu kan saya yakin siswa satu dengan siswa yang itu unik sekali, berbeda dari kelakuannya, dari sikapnya, apa gaya belajar kan gitu dan lain sebagainya. Ya di situ peran BK itu benar-benar terasa, apalagi di masa pandemi ini. Pandemi ini coba bayangkan yang namanya pembelajaran daring. Kalau memang tidak ada kerjasama antara orang tua dan guru ataupun guru BK, saya yakin orang tua akan kesulitan untuk mengontrol. Tapi ketika ada kerjasama ya, antara orang tua, kami itu di sini strateginya ya, setiap wali kelas itu memberikan nomor ke orang tua masing-masing dan guru BK-nya. Sehingga ketika ada apa-apa kami bisa konsultasi. Malah kami waktu pandemi itu pernah kompisit gitu ya. Karena tidak mau belajar karena sudah kebiasaannya tidur siang gitu, main HP gitu. Di situ peran guru BK benar-benar terasa kan gitu. Apalagi di zaman masa pandemi. Kemudian di sebelum pandemi pun yang namanya peran guru BK karena tugasnya itu membantu menemukan jati dirinya, karena yang membentuk itu kan diri sendiri yang berhasil atau tidaknya. Tapi dengan adanya motivasi maupun teknik-teknik pelajaran bimbingan yang baik, saya yakin yang namanya manusia membantu juga. Kalau kena hujan sedikit-sedikit pasti itu ya. Ini namanya manusia kalau punya pikiran pasti berubah, insya Allah pasti berubah. Nah, perannya itu kemudian yang kedua, ketika ada guru BK itu mungkin tempat curhatan ya. Kadang kalau teman sebaya curhat ke teman sebaya lagi kan kadang memanas. Memanas Pak. Jadi malah semakin runyam, mesti baik. Tapi guru BK ya tidak menentukan, tapi mendengar dulu, yang keluhannya mendengar, nanti sama-sama menyimpulkan. Oh berarti saya harus begini Pak kan gitu. Jadi tidak ada kata-kata jangan. Guru BK itu ketika bimbingan, kamu jangan seperti ini. Ya, tapi memberikan motivasi yang menjawab dirinya sendiri. Yang jadi mengunggah dirinya untuk menemukan titik keluar saya harus seperti apa, bareng-bareng gitu. Cuma guru itu ya memotivasi. Sebagai contoh seperti ini, orang yang sering siswa itu kebanyakan berangkat siang. Nah kemudian saya panggil, kalau sering individu saya panggil, saya tanyakan jam pelajaran jam masuk sekolah ataupun jam berapa gitu. Terus kamu berangkat jam berapa? Saya tanyakan sama diri Anda sendiri ya, itu mengikuti aturan tidak. Saya tanyakan, silakan kalau Anda merenung kan gitu seperti itu. Itu udah langsung kamu harus ngerti. Jadi itu malah jadi kita bareng-bareng lah gitu. Terus kendaraannya silakan, kendaraannya apa sih? Oh masuknya siang, motor apa baunya siang, silakan Anda carilah kendaraan sendiri. Jadi kita mendengarkan dulu nih. Itu seperti itu. Tapi itu ada nggak Pak yang siswa misal kemauan sendiri itu datang ke BK gitu? Ada. Jadi kami dari dulu sebelum udah pelajaran, karena ini kami pelajaran baru ya, kami melakukan asesmen. Kemudian di MPRS itu guru BK istilahnya memberikan penjelasan bahwa BK itu intinya bukan polisi sekolah nih. Kadang yang masuk BK itu orang yang nyontek, orang yang suka bolos. Jadi dari dulu kan, saya juga pernah merasakan sih. Tapi sekarang ya anak-anak di sini sudah sadar ya bahwa BK itu ya bukan hanya untuk orang anak-anak yang bermasalah saja, tapi juga ada
yang tempat istilahnya curhat tentang kesulitan belajar, apa hubungan dengan teman sebaya, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian nilai plusnya BK di sini gitu, itu ada yang namanya hipnoterapi. Jadi itu ditargetnya ke konseling, malah di luar jalur gitu. Ketika Pak bisa nggak saya fobia apa binatang, alhamdulillah setelah saya terapi malah berani jadi. Dan juga saya sering juga di BK ini, BK Alpur itu mengisi motivasi kepada SLTP di Kecamatan Batu ini sudah paham. Contohnya motivasi ketika mau ujian nasional, kita motivasi bareng-bareng. Itu seperti itu. Jadi pengalaman Bapak untuk membimbing itu kan kebanyakan anak-anak yang bermasalah ya Pak. Ya. Nah itu kan ada juga siswa yang seperti berprestasi atau ingin meningkatkan kompeten dirinya sendiri gitu loh Pak. Itu apakah sudah beberapa ditangani atau bagaimana penanganannya? Nah itu strategi layanan kami itu kan ada, kalau di sini tuh konseling individu, bimbingan individu, dan juga bimbingan kelompok. Nah, di sini ketika bimbingan kelompok kita menentukan tema. Contohnya bagaimana sih kita rajin belajar. Jadi semuanya mengenakan gitu. Biasanya anak-anak yang ke BK yang non bermasalah itu di segi pelajaran. Pak, saya pelajaran ini sulit sekali gitu. Contohnya Pak, saya pelajaran matematika sulit sekali. Ya, kita bangun hatinya supaya cinta dulu sama matematika. Padahal kalau nggak cinta ya saya sampai kapanpun nggak bisa. Sudah mental blocknya ya sudah matematika sulit, sudah sulit. Jadi ya sama anak, contohnya gini. Ya, jangan ke situ ada hantu. Pasti anak itu kalau jalan ke sini ingatnya hantu saja kan itu. Itu seperti main itu seperti itu. Jadi kalau manusia sudah angin bujur matematika sulit sekali, matematika sudah sulit sampai kapanpun kan sulit. Tapi kalau mindsetnya kita bangun, ya mental blocknya kita ubah bahwa matematika mudah, saya mudah. Caranya apa? Ya, di kamarnya ditulis matematika mudah. Saya itu kan alhamdulillah anak yang mencoba membawa mental block itu berhasil, dan lulusannya pun alhamdulillah sukses. Anak yang seperti itu ya. Nah jadi kalau ini tanggapan apa yang familiar banget itu dari zaman dulu sampai sekarang ketika melihat anak berokok memakai baju seragam di luar sekolah, apalagi di luar sekolah berkeliaran, kalau di dalam sekolah itu gimana? Begini, yang namanya guru kan kewajiban utamanya ya memang di luar sekolah pun kita berkewajiban, namun kan kita kembalikan pada orang tua untuk di luar sekolah, konteksnya seperti itu. Tapi ketika di sekolah kita benar-benar merasa bertanggung jawab gitu. Sebagai contoh, ketika baju tidak dimasukkan gitu. Salah ketika bilang masukkan baju, itu kan salah seperti itu. Tapi guru BK itu beda menasihatinya. Anda kalau dimasukkan saya foto luar biasa bagus, kan seperti itu. Tapi kalau masukkan nanti itu akan melanggar pasti. Jadi ketika ada omongan seperti itu ya sama ke anak juga gitu ya, jangan makan itu. Contohnya kan mungkin nanti juga anak ya, kita bawa anak, ada yang menjawab supaya namanya Arka, jadi Arka terus ibunya yang menjawab, itu salah sebetulnya, tapi harus anaknya ya. Jadi nanti kalau seperti itu nanti akan gagal-gagal terus, sama dengan seperti itu. Jadi kalau merokok di sini, kalau merokok ini kan kita ada aturan-aturan, nanti ada poin kan seperti itu. Kalau merokok, apalagi minuman keras di sini sudah dikeluarkan kalau ada yang minuman keras sering sekali. Jadi kami tidak butuh siswa seperti itu. Yang masuk ke SMA Lurkon berarti yang siap sekolah, yang siap kerja gitu. Karena saya yakin orang yang rajin ya pasti nanti kedepannya juga akan baik. Tidak mungkin menanam jagung timbul padi kan itu. Itu seperti itu di sekolah kami. Jadi pada yang berhasil ya kayak terkait mereka itu kayak berkonsultasi sama Bapak itu kira-kira banyak anak yang berhasil gitu. Alhamdulillah ya, jadi seperti tadi saya katakan ya yang menentukan berhasil itu kan anak. Tapi dengan apa strategi bimbingan di Alpur itu alhamdulillah ya walaupun tidak 100% ya melebihi ya yang 50% itu berhasil. Karena ada strategi khusus beda ketika guru wali kelas selain guru ketemu anak itu beda sekali. Jadi anak malah apa ya nanti juga akan melanggar lagi gitu. Tapi
tapi ada pendekatan dari ibu satu kali merokok dipanggil sudah tuntas tidak, pasti kan merokok lagi. Berarti perbedaannya untuk layanan bimbingan konseling apa namanya kan sekarang pandemi ya Pak, jadi virtual kan sekolahnya juga, jadi itu penanganannya itu seperti apa Pak? Nah, kita ada grup nanti ya, jadi contohnya bimbingan saya jadi ada 5 kelas, kita bikin grup, jadi kelas ini. Kemudian saya memberikan kemerdekaan belajar kepada mereka ya, saya kadang share materi video yang istilahnya senangnya belajar di rumah kan itu. Ada video itu nanti yang sudah baca saya contreng yang sudah melihat, kemudian dikasih tugas ya, tugas itu tidak membebani karena kita memaklumi di masa pandemi ini. Tugasnya paling yel semangat gitu, dan semangat belajar, semangat untuk di masa pandemi ini silakan kreasi masing-masing, mau di hutan mau di sawah terserah gitu. Alhamdulillah anak-anak ya responnya. Jadi kita virtual, kadang ketika ada masalah pun ya kadang ya nonton itu ada juga ada yang masalah setelah terus telepon, kita terjadwal kan gitu, terjadwal di share di grup WA itu, ketika mau konseling individu kita terjadwal barangkali nanti tunggu itu ya. Semuanya memang di masa pandemi sulit sih, sulit sekali. Ini bahkan untuk bentuk kerjasamanya itu sama orang tua gimana antara guru BK atau guru yang lainnya? Jadi yang namanya penanganan siswa itu ada prosedurnya. Ya, contoh ada kasus ya gitu. Karena namanya kasus itu ada kasus sedang berat dan ringan lah gitu, kita kasih berat dan ringan. Kalau kasus ringan ya kita kolaborasinya dengan yang pertama itu dengan wali kelas dulu, kita koordinasi bahwa kita kan kalau wali kelas bisa memantau setiap harinya itu datang ya, kalau saya dibuka buku bimbingannya kan yang setiap anak itu ada satu buku gitu namanya buku bimbingan, dari tinggi badan, berat badan itu setiap minggu setiap bulan itu sering kami kontrol gitu, dan juga hobi dan sebagainya. Nah setelah itu kita cocokkan pelanggarannya, karena di buku BK itu kan ada hobi apa yang diharapkan, terus jarak rumah dan sebagainya, komplit sekali. Pemanggilan siswa itu sebagai pemberi tahuan bahwa kita sama-sama ingin menjaga, kita sama-sama didik anak di rumah seperti ini, di kelas ini. Dari sini kami tahu, oh di rumah seperti ini, dan kita terangkan oh di sekolah seperti ini kan. Ini minta informasinya lah gitu. Kemudian kalau lebih berat lagi kita berarti ke alih tangan namanya. Kalau alih tangan bisa ke polisi, bisa ke psikiater ataupun ke penyembuhan lainnya gitu. Kita alih tangan kan. Kira-kira sudah ada belum Pak yang kayak gitu, ada kasus yang paling berat? Belum ada. Nah, karena ya kalau ketergantungan itu tidak ada di sini rata-rata. Ya ada sih ada yang namanya rumah aja itu pasti minum itu pasti ada di sekolah manapun. Saya tidak membohongi, tidak rumah suci, tidak ada ya. Apakah siswa-siswa alumni itu masih kayak konsultasi atau enggak lost kontak gitu kalau ya. Gitu? Itu gimana Pak? Ada juga yang konsultasi tapi ketika lulus baru begitu. Contoh ya masih 3 tahunan lah gitu, lulusnya 3 tahun itu masih hangat-hangatnya. Tapi ketika sudah hampir 5 tahun ke atas ya mungkin mereka sudah menemukan kehidupannya sendiri. Tapi di kami itu ada ikatan alumni SMK Bourbon itu ada grupnya lah gitu, ada grupnya. Jadi dari tahun 1998 sampai ini ada. Ini ketika kami mengadakan yang namanya alumnian gitu ya, reuni besar itu kami bisa melewati. Alhamdulillah yang alumni pun yang ketika sudah sukses ya tidak merupakan alkohol, malah kadang ada yang mensupport, memberikan dana gitu. Banyak sekali seperti itu. Berarti peran guru bimbingan konseling itu sangat ini ya Pak, berpengaruh. Iya, pengaruh sekali terhadap pendidikan. Ya, tugasnya ya itu sih membantu, karena yang namanya sekolah kan tujuannya karakter kan. Iya. Buat banyak orang pintar tapi karakter tidak baik. Sekarang lihat aja di atas, pintar oke, tapi kelakuan ya. Jarang orang kelakuannya baik, yang pintar banyak. Kita di sini guru BK ingin membantu agar anak-anak nanti lulus berkarakter, minimal ya mengakui dirinya sendiri, kenal diri sama diri sendiri. Insya Allah kalau seperti itu akan sukses. Kalau tidak karakter ya
kerja dimanapun pasti kan gagal. Intinya kami karakter membangun terlebih dahulu. Mungkin cukup Ya, sekian Pak. Terima kasih Pak untuk ya, segala penjelasannya.